Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Gimana kabar kamu? Semoga pastinya cerah selalu seperti mentari pagi yang bersinar setiap hari. Untuk yang sudah subscribe, selalu makasih ya sahabat-sahabat aku. Untuk yang belum, yuk dukung Sora gratis, di subscribe di bawah dengan klik tombol subscribe. Untuk kamu jangan lupa dinyalakan notifikasi buat tahu update terbaru dari Sora udah upload belum. Oke, hari ini kita mau baca-baca lagi seperti biasa dengan sebuah tema yang dari kemarin tuh Sora merasakan ya. Ada dari kalian yang mungkin mempertanyakan atau dari dirinya yang mempertanyakan, ada koneksi apa sih sebenarnya Sora, aku sama orang ini tuh ada koneksi apa sebenarnya ya. Kita akan lihat adalah koneksi sebenarnya antara kamu dan dia. Oke, atau koneksi nyata antara kamu sama dia. Oke, Sora akan keluarkan kartu man ini dulu. Tapi kartu man ini bukan berarti harus orangnya laki-laki. Kartu ini hanyalah sebagai simbolis penanda. Karena kebanyakan yang nonton Divine Feminine, kebanyakan, nggak semua ya, ini hanya simbolis ya. Jadi bisa saja orang itu siapapun itu hanyalah seorang simbolis ya, karena Sora mewakilkan banyak orang dari data YouTube dan dari yang Sora sudah tanya sama kalian, kebanyakan memang perempuan atau Divine Feminine. Kita mau lihat dulu ya, koneksi nyata kamu dan dia. Ada koneksi apa di antara kalian? Kita lihat dulu kamu berdealing dengan siapa sih orang ini ya. Yang pertama, kamu ya berdealing dengan seseorang yang kamu waktu itu pernah ya kenal sama dia ya, mungkin bertemu sama dia di sebuah acara pertemuan, ada pesta, lagi hangout, lagi kumpul, ada workshop ya, intinya lagi ada sesuatu lah ya gitu loh, mungkin lagi ada gathering atau apapun itu. Tapi kalau Sora lihat di sini perkenalan dimulai dari sebuah pertemuan, ada ya. Nah, di sini juga bisa menandakan bahwa kamu berdealing dengan seseorang itu ya, dia suka keramaian, dia suka bersosialis, dia punya banyak teman, dia sibuk ke banyak pertemuan ya. Hits lah ya beberapa dari mereka, atau memang orang ini bekerja di tempat-tempat public space, misalnya kerja di mall, kerja di rumah sakit, kerja di sekolah gitu kan, itu kan tempat untuk siapa aja bisa ya gitu loh ya, dan sebagainya. Oke. Yang berikutnya, siapa orang ini? Ingat ya, ciri-ciri bisa dapat satu, bisa dapat semua, diborong, disesuaikan. Kamu berdealing dengan seseorang yang bisa saja yaitu punya sisi kekanak-kanakan di dalam dirinya dia. Kekanak-kanakan itu gimana? Sering kadang-kadang polos, sering kadang-kadang abai, sering kadang-kadang cuek, tapi gimana pun juga dia punya cara manisnya tersendiri untuk meluluhkan kamu, karena ternyata dia ada sisi imut-imut dan unyu-unyunya, bahasa Sora ya. Beberapa kekanak-kanakan, beberapa lebih muda dari kamu, atau memang seseorang yang sudah memiliki anak bisa ya. Kamu bisa saja berdealing dengan single parent misalnya. Okay. Yang berikutnya, siapakah dia? Seseorang yang hangat ya, seseorang yang positive thinking, seseorang yang selalu berusaha untuk dominan, itu bisa. Dia juga seseorang yang lebih aktif di pagi hari, artinya bisa saja kegiatan dia tuh lebih banyak di pagi hari. Dia orangnya suka bangun pagi. Ada kan yang orang lebih suka kegiatan malam hari ya. Nah, kalau dia mungkin lebih banyak berkegiatan di pagi hari, kamu ketemu dia di pagi hari, banyak komunikasi sama dia di pagi hari, dia suka bangun pagi dan sebagainya. Atau dia memang suka cuaca-cuaca yang lebih ke arah musim panas, cuaca-cuaca panas. Kan ada orang yang suka sama cuaca yang lagi mendung atau hujan ya, katanya lebih adem lah, lebih apa namanya, mellow lah. Kan orang macam-macam. Kalau Sora di sini dia lebih suka yang ceria atau yang positif. Nah, orang ini ya adalah seseorang yang banyak sekali pergerakan di dalam hidupnya dia. Dia orangnya sangat aktif,
ya. Kalau Sora lihat ya, warawiri kerjanya juga mobilitasnya tinggi, mungkin bisa juga banyak aktivitasnya dia dalam kesehariannya dia. Tapi di satu sisi lain, ini juga bisa menandakan bahwa orang ini sangat kuat indikasinya bahwa dia orang yang keluar masuk dalam hidup kamu. Keluar masuk, on off, nanti ada kabar, nanti hilang, dan sebagainya. Itu yang Sora lihat, ya. Bagaimana situasi hubungan kalian secara umum pada saat ini ya? Oke. Situasinya itu cenderung masih terus berjalan, masih berusaha saling menjaga, masih pingin sama-sama, tapi hubungan ini tidak stabil. Oke, hubungan ini ada stok itu banyak pergerakan. Ya, artinya bisa saja ada pergerakan tapi nanti off gitu loh kalau Sora di sini. Tapi di sini sama-sama mungkin dari dia atau dari kamu atau kalian sama-sama, tapi maupun dalam ketidakpastian, dalam pergerakan terus-menerus, dalam on off ini gitu ya. Kalian tetap masih pingin mempertahankan atau mungkin dalam tanda kutip masih pingin sama-sama. Kamu masih nerima dia juga masih selalu balik lagi ke kamu. Oke. Itu yang terjadi secara garis besar kondisi kalian saat ini. Ya. Baik, sekarang kita akan lihat di sini ada kartu-kartu yang mewakilkan planet-planet juga, ya, benda angkasa. Kita akan lihat ada apa sih koneksi sebenarnya dia sama kamu. Oke, kita akan lihat koneksi sebenarnya dia sama kamu. Sora hanya akan mengambil satu kartu. Oke, koneksi sebenarnya dia sama kamu. Oke. Koneksi dia sebenarnya sama kamu adalah koneksi secara emosi. Ini ngomongin moon, emosi secara emosional, secara perasaan, ya, secara feelings, apapun kamu menyebutnya ya. Itu kalau yang Sora lihat di sini. Ya. Jadi memang ada intuisi juga di sana. Ya, jadi kalian itu gini loh, namanya koneksi pasti ada sisi yang baik dan ada sisi yang kurang baik. Oke. Setiap hubungan pasti ada masalahnya masing-masing. Nah, yang membuat kalian terkoneksi adalah kalian merasa perasaan kalian itu sama-sama bahagia, sama-sama saling merasa terisi, ya. Kamu merasa dia itu bisa bikin kamu happy, begitu juga sebaliknya, ya. Dan di sini ada koneksi secara perasaan, ya, yang merasa bahwa membutuhkan. Di sini ada emosi perasaan membutuhkan. Ya, dan ada perasaan empati, jadi saling merasakan. Mungkin dia merasakan apa yang kamu rasakan, kamu merasakan apa yang dia rasakan. Jadi di sini juga mungkin ada telepati, ya. Dan di sini ada sisi yang saling menurturing, ya, men-taking care. Kamu taking care dia taking care kamu, atau mungkin salah satunya. Ya. Tapi kalau Sora di sini ada perasaan emosi memang kuat, ya, di sana, gitu loh. Namun koneksi ini juga adalah koneksi atau hubungan yang sering sekali moody, ya. Artinya bisa saja memang dia yang sering mood-moodan ke kamu, ya. Sesuai moodnya dia, kalau moodnya lagi baik ke kamu, moodnya lagi nggak bagus mungkin menjauh. Hubungan yang moody, paham kan Sora bilang? Makanya tadi kan Sora bilang nggak stabil, naik turun moodnya. Kadang baik, kadang baikan, kadang akrab, kadang menjauh, kadang nggak ngomong, kadang diem-dieman, kadang akrab banget, moody. Dipengaruhi oleh emosi, ya. Lalu di sini juga ada koneksi, tapi di satu sisi ada perasaan stres juga menghadapi hubungan ini, ya. Hubungan yang gak stabil ini bisa membawa stres, mungkin stres ke kamu karena kamu merasa capek mungkin, ya, on off terus, dia maunya apa, hubungan yang kontras yang tadi Sora udah bilang, ya. Dan di sini ada koneksi yang secara tidak langsung terlalu Sora bilangnya ya, terlalu ter-attach, keterikatan yang bisa saja bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Artinya apa? Kamu susah lepas dari dia susah lepas dari kamu, gitu loh. Jadi di sini kalau Sora bilangnya sama-sama gitu. Dia merasa terkoneksi sama kamu, kamu merasa terkoneksi sama dia gitu. Oke. Sekarang kita lihat itu koneksi di antara kalian, ada koneksi emosi dan perasaan, ya. Sekarang Sora mau lihat ya, apa sih perasaan dia sebenarnya ke kamu?
Dia itu sangat senang ya. Dia sangat senang menghabiskan waktu sama kamu, diskusi sama kamu, bicara sama kamu. Ya. Setiap kali bertemu sama kamu atau bicara sama kamu, dia merasa moodnya terus membaik. Gitu loh. Kalau yang Sora lihat di sini, kayak orangnya itu memang tipe yang sangat gini loh, nikmati saja apa yang ada sekarang, nikmati saja momentum sekarang. Orangnya lebih berfokus terhadap sekarang. Gitu loh. Ibaratnya kayak kopi, jadi nggak usah mikirin nanti kalau kopinya dingin gimana, ntar kalau habis itu nggak bisa tidur gimana, nikmati saja kopinya. Itu kan gambarnya coffee cup, artinya apa? Dia menikmati sebenarnya kebersamaan dengan kamu. Di sini ada yang memang merasakan kamu juga sebagai teman buat dia, tapi juga di sini menandakan ada yang dia masih menganggap kamu sebatas teman. Mungkin di sini ada yang jatuhnya TTM ya, gitu loh, paham nggak? Jadi udah deket tapi belum ada kejelasan nih. Itu ada di sini ya. Yang berikutnya dia rasakan ke kamu. Orang ini bagaimanapun juga ya. Kalau Sora lihat, mohon maaf, orang ini masih ada yang bermain-main dalam tanda kutip. Belum sepenuhnya serius sama kamu, walaupun memang dia merasa adanya perasaan terkoneksi. Artinya, bisa saja di sini kamu adalah salah satu opsi, gitu loh. Hanya mungkin dia nggak bilang sama kamu kalau dia ada yang lain. Entah kalian sudah berkomitmen atau belum, tapi Sora lihat di sini, apalagi untuk yang belum komitmen ya, dia nggak bilang sama kamu kalau ternyata mungkin dia dekat juga sama yang lain, dan dia hanya menikmati kedekatan dia sama kamu. Ya, orangnya ini suka mengambil resiko kalau Sora lihat di sini ya. Orangnya kalau kepo, apalagi orangnya cenderung tidak memikirkan resiko yang dia ambil. Orangnya soalnya kepoan. Ya, orangnya tuh seperti ada sisi bermain-main. Lalu apalagi yang dia rasakan sama kamu? Dia merasa sama kamu tuh ada perasaan ketenangan, kedamaian, tapi di satu sisi dia kepinginnya itu fleksibel aja. Dia merasa dia tenang, nyaman sama kamu, tapi di satu sisi itu juga masih, karena tadi Sora bilang dia masih ada opsi lain. Di satu sisi dia merasa perasaan dia fleksibel ke kamu, masih santai aja, masih growing aja gitu loh, santai, kita ikutin arah alurnya mau kemana. Oke. Sekarang kita coba lihat ya, biar adil perasaan kamu ke dia. Ingat, bisa vice versa, perasaan dia ke kamu, perasaan kamu ke dia. Wow, kamu perasaannya ke dia lebih kuat, kamu merasa kalian sudah terkoneksi, bahkan ada banyak dari kalian yang sudah ngarepin untuk ini bisa jadi sesuatu yang sangat diseriusin ya. Untuk yang sudah berkomitmen, kamu berharap untuk dia bisa bawa komitmen lebih jauh, gitu loh ya. Kalau untuk yang belum berkomitmen, kamu berharap ini bisa ke arah the one, ya. Karena kalau soal di sini, mungkin ada juga dari mereka yang menjanjikan sama kamu sesuatu ya, walaupun ya ibaratnya ketika dia berjanji juga dia tidak benar-benar memikirkan tentang janjinya itu ada. Oke. Kita lebih lanjut lagi, perasaan kamu sama dia seperti apa? Nah, tuh kan, kamu berasa bahwa kamu berharap kamu tuh semakin baper ke dia, gitu loh. Di sini ada perasaan baper karena di sini perasaan kamu tuh semakin kuat sama dia hari semakin hari. Ya. Karena mungkin dia semakin membuat kamu nyaman, semakin kamu nggak bisa lepasin dia, itu terlihat di sini. Dan ada harapan dari kamu pingin hubungannya lebih lanjut. Ya. Tapi di satu sisi, kamu menyadari bahwa sepertinya ada cinta satu arah. Ya, maksudnya artinya apa? Kamu lebih banyak mungkin nyariin dia, kamu lebih banyak ngertiin dia, kamu lebih banyak ngalah sama dia, manjain dia, itu ada, gitu loh. Itu kalau yang Sora lihat. Kita akan berusaha untuk lebih cepat pembacaan hari ini untuk langsung intinya, kedepannya tuh seperti apa sebenarnya kamu sama dia, potensinya, potensi hubungan kalian kedepannya seperti apa. Ada clouds, ada mice, ada snake. Hati-hati, ini adalah potensi hubungan koneksi memang ada ya, secara emosional yang tadi Sora sudah jelaskan. Tapi hubungan ini ke depannya akan penuh dengan kebingungan, akan penuh dengan ketidakjelasan, akan penuh dengan kabut yang pelan-pelan akan merusak kamu dari dalam.
gitu loh. Hubungan yang bikin galau terus, bikin resah terus, merusak secara pelan-pelan gitu loh ya. Bikin kamu stres dikit-dikit, jadinya awalnya biasa-biasa aja, tapi makin lama makin merasa terganggu ya. Dan ini adalah snake ya. Akhirnya kamu galau terus, tapi kamu tidak bisa kemana-mana. Kamu jadi terikat sama dia ke dalam ketidakjelasan, dalam kegalauan, dalam apapun itu. Ya, ini bisa menandakan ke depannya bahwa hubungan ini bisa saja kamu tahu ini mungkin hubungannya tidak sehat karena tidak jelas lah dan sebagainya, tapi seperti tidak bisa lepas. Kamu bisa saja jadi posesif ke dia, ya, atau sebaliknya dia jadi posesif sama kamu, walaupun kamu tahu hubungan ini meresahkan. Tapi ini juga menandakan bahwa ada potensi hubungan ini akan terganggu pelan-pelan oleh hadiran orang ketiga. Tadi kan Sora udah bilang dia punya opsi lain. Paham ya? Gitu loh. Under the deck-nya, karena Lilis ketemu Clover, ketulusan orang ini belum sepenuhnya bisa Sora bilangnya ya. Potensi kamu buat jalan sama orang ini, buat yang dia benar-benar tulus setia sama kamu, sepenuhnya sama kamu, itu potensinya kecil. Clover itu potensi kecil. Paham nggak? Hubungan ini untuk bisa berhasil itu potensinya rendah. Itu yang dari kartunya Sora. Gitu loh, kita fair apa adanya. Kedepannya gimana? Tuh kan, hubungan ini memang sorry to say ada potensi memang harus berakhir, gitu loh. Ya karena sesimpel hubungan yang nggak stabil, ya memang harus diakhiri. Atau memang hubungan ini karena terlalu banyak hal yang dirahasiakan atau ditutup-tutupin gitu loh, nggak ada perubahan gitu loh hubungannya. Paham nggak? Itu yang memang harus berakhir sih kalau Sora di sini. Karena memang potensinya kalau kamu lanjutin cuma bisa bikin resah mulu, gelisah mulu. Gitu loh. Ya. Oke. Apa nasihat untuk kamu masukannya? Masukannya adalah kalau dari kartu Sora, carilah kalau memang kamu mau mencari soulmate kamu, carilah soulmate kamu. Kalau memang kamu hanya mau, ya Sora sekedar lihat-lihat aja, sekedar jalan-jalan aja, ya silahkan aja. Ya, tapi gini loh, kamu tidak akan bisa ketemu sama soulmate kamu atau pasangan jiwa kamu. Ya, kalau kamu masih terikat terhadap orang yang hanya menjadikan kamu pilihan. Jadi gini, perlu ketegasan. Kamu akan menarik orang yang vibrasinya sama dengan kamu, ya. Jadi carilah seseorang yang memang kamu tahu bahwa dia akan tidak menjadikan kamu suatu pilihan, gitu loh ya. Dan kalau Sora lihat di sini lebih kepada waspada. Lihat, pakai kacamata kamu, lebih waspada dalam melihat dan memberikan penilaian terhadap segala sesuatu, ya. Jangan sampai juga ya kamu kurang pengamatan. Artinya lebih banyak observasi, lebih banyak melihat senyata-nyatanya seperti apa. Buka pikiran kamu, fokus kamu apa, gitu. Daripada kamu terus-terusan merasa cuman soulmate sepihak doang, tapi ternyata kamu cuma pilihan, itu malah jadi bahaya. Karena orang ini bisa saja dia jadi manipulasi kamu, karena dia tahu untuk bagaimana mengontrol kamu secara emosi, gitu loh. Itu yang Sora lihat sih. Ya, kalau kamu kamu kalau Sora di sini perlu berhati-hati, lebih waspada dalam melihat segala sesuatu. Selalu masalahnya adalah masalah ketetapan keseriusan. Masalahnya adalah kamu kan mau cari seseorang yang udah serius nih, gitu loh. Jadi untuk kamu yang sudah mau cari orang yang serius, apapun hubungannya kamu dengan orang ini, lihatlah orang ini selalu bermasalah dalam masalah kestabilan. Karena memang ada beberapa, tidak semua, yang memang juga latar belakangnya bermasalah ya. Ada yang mungkin keluarganya masalah, ada masalah di keluarganya secara ekonomi maupun secara internal keluarga. Dan memang orang ini sendiri banyak masalahnya dan sifatnya dia keras, yang susah dirubah gitu. Kalau Sora lihat di sini itu sih. Ya, coba aja kalau kamu nggak yakin sama pembacaan ini, kamu silahkan observasi dengan objektif dan lihat ke depannya seperti apa. Kamu hanya akan patah hati kalau kamu melihat ini sebagai suatu twin flame palsu. Itu juga bisa Sora melihatnya di sini, gitu loh. Paham nggak? Karena di sini ada dualitas yang Sora lihat, gitu loh. Hatinya masih bercabang, yang ada nanti kamu malah patah hati. Itu masukan dari kartunya Sora. Oke?
Itu sih kalau dari Sora. Jadi apapun ya relationship-nya sama orang ini, Sora udah buka ya. Kalau kamu sekedar cuma mau have fun, kamu santai-santai aja, cuman ya udahlah Kak Sora, kita TTM aja lah, begini-begini aja, ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kamu berharap kamunya jadi baper, kesian nanti mengharapkan sesuatu yang potensinya kecil gitu loh. Kamu senangnya juga cuma sebentar doang gitu loh, nggak buat permanen jangka panjang ya. Kita lihat alfabetnya. Oke. Alfabet dulu, baru habis ini zodiak ya. V, R, X, F, Q, L, R, O, N, H, G, C, W, R, B. Dicek ya nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini. Untuk yang mau beli gelangnya Sora, gelang kupu-kupu maupun gelang singa dengan fungsinya masing-masing untuk membantu karisma yang teman-teman yang perempuan, menghempas energi negatif, yang cowok untuk lebih menambah kejantanannya dan lebih tegas, kalian bisa pesan ini semua di @sora_tarot di Instagramnya Sora atau di DM dengan link yang di bawah. Jangan lupa juga silahkan main-main ke channel keduanya Sora di Miss Hana Sora Channel ya. Di sana temanya beda, tiap hari Sora upload juga. Mari kita menuju 10.000 subscriber pertama ya. Karena Sora itu selalu kosongan, Sora nggak ada beli-beli subscriber dan teman-temannya. Kita lihat ya astrologi yang mungkin keluar apa aja. Oke. Virgo, Capricorn, Sora akan ambil 7. Virgo, Capricorn, Aquarius, Cancer, Gemini, Sagittarius, udah loncat, Aries. Dicek ya Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Oke, untuk yang mau personal reading, mau beli kartu, mau belajar kartu tarot, mau pembacaan dan segala macam, silakan, semua linknya ada di bawah ya, termasuk link ke channel keduanya Sora. Terima kasih selalu mendukung Sora. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Bijak ya apa yang Sora sampaikan buat jadi pertimbangan kamu. Kekurangan dan kesalahan kata Sora minta maaf. Sampai di video yang berikutnya. Bye-bye.